teman-teman, balik lagi di 3T, Think Tank Talks. Bersama aku Talia yang akan nemenin ngobrol-ngobrol santai tapi penuh insight. Nah, siapa yang waktu kecil suka mewarnai? Ayo, siapa? Karena kali ini Talia kedatangan tamu yang hobinya juga mewarnai. Tapi seberapa keren, ayo kira-kira karya yang telah beliau buat. Tapi sebelum bahas karyanya, Talia mau menyapa dulu. Di sini ada Bapak Wasi Subroto. Halo Bapak. Gimana kabarnya, sehat Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini sebelum kita bahas soal lukisan ya Pak ya. Awal mulanya Bapak tertarik sama mewarnai itu apa tuh Pak? Kalau mewarnai saya tidak mengalami, Mas. Melukis jadi ya? waktu kecil itu langsung coret-coret di tembok, di dinding-dinding itu. Di dinding rumah? Iya, Okay. semua penuh dengan coretan-coretan. Jadi saya memang tidak mengalami seperti anak-anak sekarang yang mewarnai, nggak mengalami. Oke. Iya. Langsung di dinding? Langsung di dinding. Dimarahin nggak tuh Pak? Enggak. Berarti disupport ya? Ya, karena bapak saya seniman. Oke. Apa yang menginspirasi Bapak untuk bikin karya Pak awal-awal tuh? Kalau awal-awal awal-awal waktu kecil, waktu SMP, SMA itu ya sesuatu di lingkungan sekitar yang kayaknya menarik untuk didokumentasikan. Gitu. Jadi seperti saya melihat peristiwa ayam jago taruh atau apa itu kok asik ini didokumentasikan. Jadi hanya hal-hal kecil seperti itu, tidak banyak. Jadi tidak mencari-cari. Waktu itu tidak mencari-cari. Jadi dari apa yang Bapak lihat itu yang Bapak lukiskan? Tapi prosesnya memang nggak sesederhana itu sih. Kan dari proses belajar, coret-coret, terus baru tahu oh, ini bagus, ini tidak. Nah, itu yang agak panjang. Agak panjang, ya. Sepanjang apa tuh Pak? Sepanjang jalan kenangan kan? Nah, boleh diceritain. Sepanjang proses. Ya, sepanjang proses. Jadi kebetulan bapak saya seniman, bapak saya itu kan pelukis keraton. Jadi saya belajar mulai masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah SMA itu sudah mulai belajar membuat lukisan potret. Nah, di situ mulai digembleng sama orang tua. Nah, kritikan-kritikan teknik-teknik yang benar harus bagaimana ini yang menjadi semacam kejutan. Karena kalau dari kecil melukis pikirnya sudah bagus. Terus wah ini bagus ini. Kayak kalau dulu Pak Tino Sidin segala sesuatunya wah bagus. Kalau ini nggak ada, tetapi begitu saya suruh menilai Bapak, oh ini kurang begini, ini dicoret begini dan begitu, langsung rasanya down sih. Down, aduh masih salah semua. Tapi semangat saya untuk belajar, karena yang terbaik yang ingin dicapai ya, akhirnya harus menurut, oh tekniknya harus begini. Itu. Teknik apa yang paling Bapak ingat, yang diajarin sama ayah? Ya, kebetulan ayah saya juga tekniknya realisme, saya juga menganut realis. Realisme itu lukisan yang hasilnya mirip dengan potret. Oke, jadi seperti asli gitu ya? Seperti asli. Yang walaupun di situ background-backgroundnya bisa berubah sesuai dengan keinginan senimannya. Oke, kalau gambar realis gitu ya Pak, kan kadang kita ngelihat, oh ini gampang nih, tinggal dicoret gini. Tapi pada kenyataannya sendiri Bapak ngalaminnya ternyata susah apa gimana? Ya awalnya susah sih. Untuk pemahaman teknis melukis realisme tidak semudah yang dibayangkan. Kalau menurut bakat alam, alam yang diberikan Tuhan melalui keturunan, itu sekarang kan otomatis. Tapi begitu ketemu dengan metode dan teori-teori akademis, harus begini, harus begitu, berbicara dengan komposisi, berbicara dengan warna yang benar begini, warna yang kalau ketemu model begini, warnanya harus begini, itu tidak sesederhana yang diceritakan. Jadi agak kompleks sekali. Berarti bukan
lihat ini gambarnya begini langsung jadi gitu nggak ya? Ada prosesnya sendiri Beda, ya? beda. Jadi perbedaannya nanti memang kelihatan karya-karya, maaf saya mengatakan ini pelukis akademis dan bukan, beda. Oke. Beda itu. Bedanya yang dari Bapak lihat apa nih Pak? Dari konsepnya. Konsepnya. Konsep. Jadi kalau seniman itu kalau sudah profesional, dia ambil satu objek tidak sekedar memindah gambar. Jadi memindah gambar kayak foto terus dipindah ke kanvas persis, enggak seperti itu. Pasti harus dirubah, ada sesuatu pesan di situ. Oke. Jadi ada pesan tersirat. Pesan tersirat apa yang ingin disampaikan dari objek lukisan itu. Itu yang membedakan. Jadi ya kalau kita sering melihat di pinggir-pinggir jalan itu di Sambirono atau itu, bukan saya merendahkan mereka, tetapi memang dia lukisan yang untuk hiasan dinding tanpa beban, bahkan dibuat sama satu dengan yang lain. Kayak lukisan apa namanya kelapa, apa bunga apa, tadi hanya satu apa namanya satu ide atau konsep ini kayak satu tafril foto, jepret sudah situ. Nah, bukan itu diolah, komposisinya harus begini, bunganya harus yang begini. Nah, kalau bikin bunga atau apapun, seniman pasti punya idealis sendiri untuk menciptakan karya yang berbeda dari karya-karya yang lainnya. Dan itu adalah ciri-ciri seniman yang karyanya bisa dianggap berharga. Nah, tidak ada yang sama, tidak akan mengulang dia, tidak akan mengulang. Nah, kalau Bapak nih biasanya bikin karya gitu ya, yang biar nggak sama kayak karya-karya yang lain, itu biasanya apa yang akan Bapak pikirkan, Pak? Sebelum dituangkan gitu. Ya, banyak hal, kalau itu banyak hal. Saya biasa konsepnya terkadang konsep-konsep politik, konsep sosial, atau konsep yang sederhana religius, atau konsep-konsep yang sangat pribadi, rasanya ingin mengungkapkan segala sesuatu dalam satu bentuk lukisan yang orang lain nggak tahu sebenarnya. Curhat ya, gitu. Curhat di situ, masuk dalam satu kanvas, satu frame. Wah, ini gambarnya apa nih? Orang yang nggak tahu, saya nggak sesederhana itu. Setelah diterangkan, wah dalam banget ya. Nah, kebanyakan pembeli, peminat apresian itu tertarik dengan itu, tertarik dengan wah tidak sesederhana objek yang dilukis ya, ternyata artinya begitu. Berarti di setiap lukisan itu sebenarnya ada pesan-pesan yang tersirat gitu ya, mestinya. Jadi tugas seniman kan sebenarnya membawa pesan untuk apresian. Nah, pesannya itu bisa pesan bentuk kritik atau kritik yang membangun, atau bentuk-bentuk pesan religius dan lain sebagainya. Banyak macamnya. Kalau dari karya Bapak sendiri ya, jadi ciri khas tuh, misalkan Bapak lagi ngeritik atau lagi pesan, itu di mana ya Pak? Ciri khasnya gitu? Kalau saya sih, ciri khas saya terselubung, jadi tidak kelihatan. Ini vulgar mengkritik. Umpamanya ada gambar Garuda Pancasila, terus di situ ada tikusnya, kelihatan, wah ini. Nah, saya nggak begitu. Saya biasa aja, kayak lukisan-lukisan biasa itu, padahal di situ ada sesuatu. Ada detail yang harus dicermatin detail, gitu ya, biar tahu pesannya gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau ngomongin karya nih Pak, di belakang saya ini udah ada karya-karya Bapak nih. Ini yang ini. Oh, yang ini ya. Oke, yang ini, sorry. Ini apa nih, kucing sedih atau gimana tuh Pak? Ini sedang mencari ide kucingnya. Oh gitu, apalagi mencari ide mau ngambil ikan yang mana di pasar ya? Mencari ide, tetapi bingung karena di bawahnya ada sesuatu yang mengganggu itu. Oh ini? Iya. Ini apa nih Pak? Ini kayaknya pesan deh. Itu pulau-pulau yang belum terdeteksi namanya. Jadi, wah, pulau antah berantah. Ini saya harus bikin apa ya enaknya. Terus, dia bersandar di situ. Itu gambaran saya sedang mencari ide dan gagasan satu ruangan di situ.
Tapi kenapa kucing gitu Pak? Nggak burung atau ikan? Iya, kalau bentuk objek bisa jadi ada alasan, bisa jadi hanya karena ketertarikan artistik saja. Jadi kucing itu menurut saya binatang yang ada di rumah yang sepertinya kayaknya penurut, tapi padahal enggak dia. Iya, kadang nakal. Dia nakal, suka nyuri lauk pauk juga dia. Nah, manusia kadang-kadang seperti itu. Kayaknya baik-baik aja, padahal belum tentu. Saya ambillah kucing aja nih. Iya. Kucing gitu. Ini kalau teman-teman kelihatan atau enggak ya? Ini serat-seratnya nih sangat amat realistik gitu ya. Untuk menurut saya dari jauh tuh kayak muncul gitu ya Pak ya. Ini tekniknya apa nih Pak yang Bapak pakai? Ya, tekniknya realis itu. Realis. Teknik realis dan komposisinya sebenarnya nggak ada kucing yang kayak gitu sebenarnya. Kucing pas posisi apa itu? Iya, merenung. Di realita ya sebenarnya juga nggak ketemu kita. Nah itu karya saya berarti. Saya yang menciptakan komposisi, terus ini harus diletakkan begini, saya yang menciptakan. Tapi kalau saya bikin umpamanya itu hanya memindah foto ke dalam frame kanvas, ya mungkin itu ada di kursi sofa atau begitu. Makanya saya rubah. Gitu. Ini ada pesannya ya, ini pulau-pulau tadi yang Bapak bilang. Yeah. Ya. Ini kalau melukis satu karya seperti ini, berapa lama Pak? Oh kalau itu cuma ya 2 jam lah paling. 2 jam? Iya. Teman-teman, tali aja kalau ada tugas melukis itu mewarnai 1 minggu nggak jadi-jadi itu. Ya, itu 2 kan, jam. Kan cuma kecil aja. Ya ampun. Ini berarti konsep awalnya tuh Bapak dapat idenya waktu bisa ngopi gitu Pak? Oh kalau dapat ide macam-macam. Kadang-kadang pas ke belakang, ngelamun kan biasanya ya. Yeah. Kalau enggak ya dia duduk-duduk atau tiduran tapi belum ngantuk. Kalau kadang-kadang lihat satu peristiwa, loh ini bisa dijadikan ide nih. Banyak macamnya. Yang ide itu bisa muncul pada saat melihat objek yang menarik atau pada saat melihat satu peristiwa dan lain sebagainya banyak. Oke, jadi cari yang terdekat gitu ya Pak, ide-ide dari sekitaran gitu ya. Tapi kadang-kadang ya melanglang kemana-mana sih, terutama kalau sudah mulai ide politis, terus kita harus, kalau saya pribadi tidak harus kelihatan vulgar, harus terselubung, tapi sebenarnya ini maknanya harus tajam banget ini. Nah itu yang agak lama itu. Untuk menaruh pesannya gitu ya Pak. Menaruh pesannya objek apa ya yang harus banyak hal sih itu. Ya sayangnya nggak ada tempat untuk contoh lukisan ya. Kalau ada contoh itu enak. Wah ini idenya begini. Iya, besok Bapak ke sini bawa lagi Pak lukisannya. Jadi kalau kita ngomongin soal lukisan atau karya nih kan, Bapak biasanya karya ini dipajang di mana Pak? Biar teman-teman bisa lihat gitu Pak. Saya ada IG. IG cuma karena IG saya ya orang tua itu agak gaptek ya. Kalau mau posting nunggu anaknya, minta tolong. Okay. Ada di IG, tapi nggak begitu banyak lah yang saya posting. Ya di IG banyak ide-ide yang lukisan-lukisan yang maknanya harus ditanyakan. Berarti nggak langsung sekali lihat, dapat maknanya, nggak gitu ya Pak ya? Oke, ini kalau misalkan mau pesen gitu, custom gitu boleh Pak? Ada ya. Ada. Boleh juga berarti ya? Boleh. Kalau custom biasanya yang biasa ya lukis potret itu. Bawa fotonya gitu ya? Bawa foto itu. Kalau enggak, saya ada contoh di IG itu ya saya posting. Dia custom naik Harley Davidson. Oke. Kepalanya terus backgroundnya background pegunungan di Amerika. Itu bisa. Kan tinggal saya kayak ngedit tapi dengan tangan. Ngeditnya langsung dikuas ya di kanvas gitu ya Pak ya. Berarti kalau mau custom bisa, mau lihat karyanya bisa di Instagram, namanya apa Pak?
Wasi Subroto. Nah, Bapak Wasi Subroto, di situ banyak karya-karyanya gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita ngomongin soal karya, balik lagi ke karya ya Pak ya. Menurut Bapak, mood itu gantung nggak sih Pak? Enggak. Enggak. Bohong itu. Bohong. Biasanya kan kalau gizi zaman sekarang, nggak mood nanti iya, aja. Itu Gitu. alasan malas aja. Berarti mood tuh kata lain dari malas gitu. Malas, iya. Oke. Iya, jadi kalau memang saya dulu awal-awal waktu kuliah itu kalau sudah mulai ada tugas belum dikerjakan rasanya belum mood. Belum plong gitu. Padahal kalau jujur nggak tergantung mood, kemauan jadi. Nah kalau sudah moodnya itu datang kalau di situ teknisnya sudah ketemu, terus mulai seneng nyambung jalan, itu mood namanya. Tapi mengawalinya tidak dari mood. Dari apa Pak? Ya dari Keinginan. Harus mulai coret, di situ ketemu moodnya muncul. Ini tip penting buat para Gen Z Iya. Pak ya. Kadang kan kita, aduh mager nunggu mood aja. Jangan nunggu, harus bergerak dulu. Kita bergerak dulu, begitu menemukan satu jalan, ini mood ini, menarik ini. Ke situ mulai nggak berhenti. Oke, dari situ udah mulai melukis. Iya, kalau duduk terus kapan mulai moodnya datang. Iya, bener juga tuh. Wah, mana nih Gen Z yang suka banyak alasan. Iya. Mut-mutan gitu. Kerjain dulu, nanti akan nanti mengalir ketemu gitu ya Pak ya. Ketemu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal mood, Bapak pernah nggak sih Pak? Karena mungkin nggak ada ide, males atau gimana gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Atau lagi ngeblong nggak ada ide sama sekali, itu biasanya Bapak ngapain? Oh, kalau nggak ada ide, bukan mood istilah saya, tapi memang kok nggak ada apa namanya objek-objek yang pengen dibuat ya coret-coret aja, cari-cari atau lihat-lihat gambar-gambar, lihat-lihat, nanti ketemu di situ. Oke. Iya. Jadi nggak ada pernah mentok gitu ya Pak, selalu ada inspirasi lagi, nyari nggak dapet, cari lagi sampai dapet gitu ya Pak ya? Sebenarnya mentok dan tidak itu pasti ada saatnya. Saatnya itu ada, kalau menurut pengalaman saya belum tentu seniman lain sama. Kalau saya mentok itu kalau sudah berkarya berturut-turut 8 kali. 8 kali berturut-turut, terus itu harus berhenti, harus rehat dulu. Rehat refresh. Otaknya di refresh dulu, terus setelah itu baru ketemu lagi. Oke, itu bisa kalau Bapak nge-refresh tuh ngapain Pak? Ngopi dulu kan, nyantai dulu? Ya, yang paling berkunjung ke teman-teman. Oke. Iya. Main dulu gitu ya Pak ya? Ngobrol-ngobrol sama sesama seniman. Oke, berarti sebenarnya ide itu nggak sesulit itu untuk dicari ya Pak ya? Tinggal gimana kitanya ngolah gitu ya Pak ya? Dikatakan tidak sulit juga tidak sih, tetapi tergantung tema dan gagasannya serumit apa. Sulitnya di situ. Jadi kalau kita ingin tema-tema yang simpel-simpel ya tidak sulit. Tapi butuh tema yang agak rumit, berat, mengangkat politik, wah itu agak lama itu. Itu harus dipikirkan dulu ya Pak ya? Dipikirkan objeknya apa ya, terus nanti ini harus dibikin apa. Kalau sudah dipikir lagi, di-sketch-sketch, terus wah ini kok nggak cocok, komposisinya nggak enak, banyak perhitungan. Banyak perhitungan. Ya kalau mau buka IG ada di situ lukisan saya yang seperti itu. Di situ setiap lukisan punya kisah-kisahnya masing-masing. Iya, ya, iya. Oke, ini kalau ngomongin soal karya gitu ya Pak, pernah nggak ngerasa kok karyaku agak kurang atau malah apa ya kayak membandingkan gitu? Terus biasanya gimana perasaannya Pak? Kalau seniman tidak pernah puas dia. Pasti ada yang kurang. Wah ini belum rampung ya, biarlah. Tapi orang lain pasti udah selesai, ngapain ya, udah rampung. Tapi kita belum. Tidak pernah rampung kok seniman tuh bikin karya. Ya rasanya udah segini udahlah. Jadi kalau lagi wah ini kurang, ntar dulu cari ide dulu, ntar dibalikin lagi, lukisin lagi gitu ya Pak ya. Oke, berarti merasa cukup puas itu juga nggak boleh ya Pak ya? Nggak pernah. Nggak pernah puas. Oke, jadi biar bisa terus digali gitu ya Pak ya? Kalau merasa seneng sih, tapi puas nggak pernah puas. Kalau kritikan, tadi kan Bapak di awal sempat pernah bilang ya, kalau wah dari Bapak ada kritik gini, dari ayah ya Pak ya,
kritik gini. Pernah nggak ada kritikan yang sangat Bapak ingat di suatu karya Bapak yang membekas gitu, Pak? Oh pernah, ya itu waktu belajar itu saya sudah bikin selesai, pikir saya bagus, terus wah ini kurang begini, ini backgroundnya harus begini, terus sama Bapak langsung digores itu, ini harus begini. Dikuasnya langsung, di kanvasnya ya, Pak? Ya, rasanya, aduh, istilahnya gawe yang elang. Tapi setelah itu saya merenung, saya harus harus menerima untuk menjadi baik ya harus berjuang. Nggak apa-apa. Dan itu sering. Berarti kalau dapat kritikan itu ya ditampung dulu gitu. Iya, nggak pernah kritikan kok terus ujung-ujungnya menjatuhkan tuh enggak. Harus diambil positifnya aja. Oke, itu untuk kritik itu udah jadi makanan sehari-hari gitu ya Pak ya. Itu yang bikin kita juga berkembang ya Pak ya. Nah, Genzi kita dengerin ya, kalau dikritik jangan malah nggak dikerjain, tapi malah harus makin semangat gitu ya Pak ya, untuk karyanya bisa jadi lebih bagus lagi gitu. Betul Pak? Iya, jadi pemicu. Begitu. Kalau kita ngomong soal karya lagi, karya apa yang lagi Bapak garap nih? Project apa sih yang Bapak lagi garap sekarang ini? Oh, kalau yang sekarang saya membuat lukisan tentang dunia internet. Wah, dunia internet nih. Dunia maya. Jadi ceritanya saya kasih gambaran ya. Spill nih. Itu satu bentuk tubuh binatang, yang satu kepalanya anjing, yang satu kepalanya kucing. Kakinya 4, nanti kakinya kaki kuda. Oke. Nah, terus di tengah-tengahnya binatang yang 2 kepala tadi, itu isinya macam-macam. Wah, ada figur-figur, di situ ada pornografi, ada khotbah, ada pengajian, saya gambar di situ semuanya. Yang lagi tren di hari ya, pokoknya ini ya. Yang bertolak belakang dijadikan satu. Bisa jadi satu frame, itulah dunia maya. Nah, dunia maya. Bertolak belakang anjing sama kucing, tapi kok bisa satu tubuh ya? Itulah dunia maya. Terus kakinya kuda, dia kecepatannya tidak seperti kecepatan yang biasa-biasa. Dia akan melibas dunia konvensional, media konvensional. Nah, di situ backgroundnya huruf-huruf yang tersebar. Jadi media konvensional yang dulu pakai media kertas sudah terlibas oleh binatang ini. Oke, ini ada filosofinya ya. Anjing dan kucing ya, mungkin teman-teman juga tahu filmnya yang berlatar belakangan dengan 2 hewan itu, terus juga kecepatan kuda, bener kuda kalau lari cepet banget gitu ya Pak ya. Itu inspirasinya sangat fresh ya Pak untuk hari-hari ini ya Pak ya. Iya, saya baru ngerjakan itu, agak lama itu belum selesai. Oke, itu mau di launching kapan tuh Pak kira-kira Pak? Tergantung selesainya kapan. Oke, bisa kita tungguin di Instagram ya Pak ya. Ini kalau Bapak ada orang misalkan ya, atau teman-teman gitu yang mau belajar melukis ke Bapak tuh boleh nggak Pak Kek? Oh boleh. Bisa datang ke studionya gitu ya Pak? Bisa datang ke studio, ya, bisa saya datang ke rumahnya. Oke, tinggal calling-calling aja gitu ya Pak ya? Bisa DM lewat Instagram ya? Bisa. Oke, teman-teman tuh mau pesan bisa, mau belajar juga bisa. Nah, karena waktu kita udah mau habis juga, apa harapan Bapak ya untuk anak muda zaman sekarang atau teman-teman yang mau mulai belajar melukis tapi takut? Gitu. Ya, kalau untuk belajar melukis sebenarnya tidak ada kata takut. Kerjakan saja, di situ nanti akan berproses. Akan menemukan segala sesuatu yang baik buruk, akan mengerti. Nah, tanya pada orang-orang yang sudah berpengalaman, kakak-kakaknya atau siapa yang berkecimpung dengan bidang yang sedang dicoba geluti. Itu. Jadi nggak usah takut ya Pak ya, coba dulu gitu ya. Tidak ada yang salah kalau di melukis. Oke, berarti nggak ada bagus atau jelek gitu ya Pak ya? Nggak ada. Oke, itu tinggal gimana cara kita memandang gitu ya Pak. Oke, makasih Pak Wasis sudah datang ke studio kita. Sama-sama. Ya, besok kalau udah jadi bisa main lagi ya Pak ya, tunjukin siap, ke teman-teman juga ya. Oke, jadi teman-teman kata-kata hari ini dari Pak Wasis adalah kerjakan dulu, jangan kebanyakan mager. Betul Pak? Ya. Betul? Jangan menunggu mood
Jangan nungguin mood, karena kalau nungguin mood gak jadi-jadi. Nggak ketemu moodnya nanti. Nah gitu, kita kerjain dulu, oke? Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan T3 hanya di YouTube channel TVRI Yogyakarta. Tapi besok, next time kita akan ada lagi episode-episode yang seru lainnya. Makanya tungguin terus. Makasih Bapak sudah datang dan bye-bye.